Termakan berita hoaks, jumlah warga ambil paksa jenazah COVID-19 dan merusak ambulans di Jember, Jawa Timur. Warga meradang karena mendengar kabar bola mata jasad hilang setelah dirawat di rumah sakit. Aksi perusakan sebuah ambulans oleh warga desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, terekam kamera warga dan viral di media sosial. Warga beramai-ramai merusak kaca mobil hingga pecah usai mengambil jenazah diduga COVID-19 dari dalam mobil. Petugas pemulasaran jenazah berpakaian APD ini pun tidak berdaya atas ulah warga tersebut dan tak ingin ambil resiko keselamatan. Keluarga dari jasad ini bersikeras untuk memakamkannya seperti biasa. Keluarga pun makin memanas karena beredar kabar bola mata jasad hilang setelah meninggal dan dirawat di rumah sakit. Ternyata pasien yang dikiranya matanya itu hilang karena mengeluarkan darah, setelah dibuka jenazahnya ternyata lengkap semua organ tubuhnya. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita sabar. Memang saya juga turut bersedih, semua orang-orang terdekat kita banyak yang terkena COVID, teman-teman kita, saudara kita, para tokoh semua. Ini adalah ujian. Jadi bukan aib, kita sabar. Kalau ada info tabayun ke rumah sakit, kalau rumah sakit penanganannya janggal, laporkan ke pemerintah setempat dan ke aparat yang berwenang. Polisi dari sektor Silo kemudian membubarkan aksi warga hingga kondisi benar-benar kondusif. Namun polisi tetap melakukan penyelidikan atas kasus ini hingga membuat warga merusak ambulans rumah sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Beritaan yang katanya kalau udah orang... Kembali karena termakan berita hoaks, warga menyerbu vaksinasi yang digerai oleh satu restoran siap saji di Bandar Lampung. Padahal vaksinasi hanya diperuntukkan bagi karyawan restoran. Kerumunan warga yang ingin mengikuti vaksinasi COVID-19 terjadi di salah satu gerai restoran siap saji di Jalan Zapagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Warga ramai-ramai mendatangi gerai karena mendapat kabar ada pelaksana vaksinasi COVID-19 terbuka untuk umum yang ternyata adalah hoax. Sebab vaksinasi yang dilaksanakan di gerai ini hanya diperuntukkan bagi karyawan. Warga pun kecewa. Kita kecewa lah, kita nggak bisa pulang, kita mau pulang, harus ada surat vaksin. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Jakarta, udah 2 minggu di sini nggak bisa pulang. Itu kalau ada ini yang berbayar, kita juga mau berbayar karena kita harus pulang. Karena kan memang sekarang kan vaksin kan memang persyaratan administrasi dan lain-lain kan membutuhkan vaksin. Jadinya kita sebagai masyarakat ya mematuhi itu. Giliran kita udah mau vaksin, kejadiannya seperti ini gitu loh. Pihak restoran yang sudah berkoordinasi dengan kepolisian menegaskan vaksinasi hanya untuk karyawan dan bukan untuk umum. Sementara dari tim Satuan Tugas Kelurahan, Satpol PP hingga TNI turut berjaga dan membubarkan kerumunan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Aksi dua pelaku jambret merampas telepon seluler seorang wanita di Semarang viral di media sosial. Akibat kejadian ini, korban terjatuh dan terseret motor yang dikendarai pelaku. Detik-detik aksi penjambretan yang dilakukan dua pemuda di sebuah gang di kawasan Jangli, Krajan, Semarang terekam video. Modusnya, pelaku menghampiri seorang wanita yang tengah berjalan sendirian untuk menanyakan alamat. Korban yang mencoba melawan justru terjatuh dan sempat terseret. Akibatnya wanita 49 tahun ini terluka dan harus dirawat di rumah sakit. Setelah video aksi jambret itu viral di media sosial, tim Resmo Polrestabes Semarang berhasil meringkus kedua pelaku jambret beserta 1 unit ponsel serta motor yang dikendarai saat beraksi. Kedua tersangka dikenakan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Pemberitaan yang viral dengan alat bantu yaitu CCTV. Tersangka kita amankan di wilayah Semarang. Memang yang bersangkutan yang melakukan perbuatan itu sesuai dengan video menanyakan ke korban yaitu salah satu alamat yang disampaikan oleh tersangka. Pas-pasan di Lesman. Apa katanya perempuan itu? Sana gitu. Saya bisa ambil. Kemudian tuh dia lagi pegang handphone. Iya. Langsung kami ambil. Iya.
Udah berapa kali? Satu ini Pak. Iya. Kawan. Ini satu. Teman-temanmu? Enggak. Kamu kerjanya apa? Satu bangunnya Pak. Tak tahan dengan tangisan anaknya yang ngompol di celana, seorang ayah di Padang, Sumatera Barat tega menganiaya bocah 3 tahun hingga tewas. Korban meninggal dengan kondisi luka lebam di sekujur tubuhnya. Sadis, sungguh perbuatan IS, warga Koto Panjang, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia tega menganiaya anak bungsunya yang masih berusia 3 tahun hingga tewas, hanya gara-gara anaknya ngompol di celana. Perbuatan sadis ini berawal saat pelaku tengah tidur siang di rumah kontrakannya. Saat itu, CA, anak bungsu pelaku, menangis karena buang air kecil di celana. Tangisan bocah malang ini membuat pelaku terganggu yang langsung menghajar anak perempuannya dengan tangan kosong berkali-kali. Warga yang mengetahui kondisi bocah semakin parah yang disertai muntah-muntah langsung melarikan korban ke Rumah Sakit Yarsi Padang Panjang, Sumatera Barat untuk menjalani perawatan. Namun tak berlangsung lama, bocah malang ini akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Terus gimana kok kamu jadi emosi? Iya Pak, Itu jam berapa kejadiannya? 3:30 Pak, 3:30 apa? sore Pak. Pukul punggungnya Pak, Terus bantur ke belakang ke depan Pak, berapa kali pemukulannya? 3 kali Pak, Itu anak keberapa? kedua Pak. Pelaku diamankan oleh polisi setelah mendapatkan laporan dari warga setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Umur anaknya 3 tahun. Itu karena apa? Jadi Dari pengakuannya. ketika kita menanyakan keterangan tersangka mengungkapkan bahwa karena pipis dalam celana. Kini pelaku yang juga residivis kasus pencurian masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapores Padang Panjang, Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Agus Sulistyo, Anyus melaporkan. Warga Bonto Ala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan geger dengan adanya penemuan sesosok mayat yang ditemukan di dalam sumur dengan kondisi leher terlilit seutas tali. Aparat kepolisian dari tim Inafis Polrestabes Makassar, Dokpol Bidokes Polda Sulsel, dibantu petugas rescue dan damkar Kota Makassar mengangkat jasad seorang pria dari dalam sumur di Jalan Lamuru, Kecamatan Bonto Ala, Makassar. Usai diangkat dari sumur berkedalaman hingga 4 meter, jenazah dimasukkan ke dalam kantor berwarna oranye. Kemudian mobil ambulans milik Bidokes Polda Sulsel membawanya ke ruang forensik Dokpol Bidokes Polda Sulsel guna proses otopsi. Jasad pria bernama Jimmy Wijaya berusia 40 tahun. Olah TKP dengan melibatkan Inafis dan Dokpol. Untuk sementara kami sudah olah TKP dan mayat kami sudah kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan otopsi. Di dalam sumur, leher Jimmy terlilit tali. Kemudian di lantai rumah sekitar sumur terlihat ceceran darah, khususnya pada bagian lantai ruang tamu. Hingga kini penyebab kematian pria masih dalam penyelidikan polisi setempat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, Anyus melaporkan. Seorang pasien COVID-19 yang sedang isolasi mandiri dianiaya oleh warga. Video persekusi kemudian viral di media sosial dan mendapat kecaman warganet. Warga diduga tak terima korban menjalani isolasi mandiri di desa sehingga melakukan persekusi dan menjauhkan Salamat Sianipar dari kampungnya di Desa Bulu Silape, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Video ini kemudian mendapat kecaman dari warganet. Untuk menghimbau untuk isolasi mandiri dan sudah dilakukan, rupanya adalah sedikit mungkin trouble di desa sehingga kemarin hari Jumat kami bawa ke Rumah Sakit Persea untuk diobati COVID-nya, Pak. Sebelumnya, Salamat yang mengalami depresi ini sempat meludahi tangannya dan ingin menyentuh warga agar warga terpapar COVID-19. Hal ini kemudian memancing kemarahan warga dan berujung pada penganiayaan kepada Salamat.
Tapi karena tempatnya tidak memungkinkan di sanibar, lokasinya itu nggak ada lampu, udah ini takut keluar dari situ, dari rumah isolasi. Setelah itu nggak tahu kenapa, gara-gara udah ini keluar, udah ini kayak dibikin biasa, diputul, diikat, diseret di jalan, kayak lebih-lebih dari binatang lah dibuat. Akibat kejadian ini, Salamat akhirnya dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Sementara keluarga berencana melaporkan penganiayaan itu ke polisi. Dari Kabupaten Toba, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Nekat menggelar hajatan di tengah masa PPKM, sebuah acara pernikahan di Gunung Kidul, Yogyakarta dibubarkan petugas. Mirisnya, yang menggelar acara adalah ponakan dari Wakil Satgas Penanganan COVID-19 di desa itu sendiri. Tim gabungan gugus tugas penanganan COVID-19 Kecamatan Gedang Sari, Polsek Gedang Sari dan TNI bubarkan sebuah hajatan yang digelar oleh ponakan Wakil Satgas Penanganan COVID-19 di Sahargumulyo, Kecamatan Gedang Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pembubaran dan penutupan acara ini menyusul laporan warga setempat akan adanya sebuah acara pernikahan yang panitia intinya merupakan Wakil Satgas Penanganan COVID-19 di desa tersebut. Penyelenggara berkilah bahwa acara tetap berjalan karena banyak acara serupa yang tetap berlangsung. Saya mengatur belak-belakan apa adanya, karena di tetangga kami, wilayah dusun juga ada yang hajatan. Jadi kami masyarakat, saya pandangan kemarin juga nggak dibubarkan untuk wilayah Patok gitu loh. Jadi saya dengan berkaca seperti itu kemarin tak kira ya tidak jadi masalah. Dan bahkan kemarin saya juga minta rekomendasi dari Bapak Lurah. Bapak Lurah belum ngasih rekomendasi, tapi intinya sudah diserahkan sepenuhnya kepada saya. Ini seperti itu kemarin. Petugas akhirnya memberikan sanksi berupa teguran serta edukasi kepada panitia. Meski diadakan dengan protokol kesehatan, namun acara tetap akan mengundang kerumunan warga yang berpotensi menjadi klaster baru. Bersangkutan itu juga buat undangan, jadi memang mengundang banyak orang, sehingga untuk mengantisipasi, jadi kita lebih preventif untuk mengantisipasi agar penularan itu tidak terjadi dan COVID itu segera selesai, khususnya kalau bagi kami di Gedang Sari, maka tindakan ini kemudian kami lakukan. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Gedang Sari mengimbau agar warga tertib menaati peraturan agar tidak terjadi pembubaran kembali. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismayu Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, buntut dari kerumunan yang menyeret selebgram di Aceh, Polres Aceh memeriksa 3 oknum polisi lalu lintas dalam proses penyelidikan indisipliner. Ketiganya melanggar peraturan karena ikut mengawal acara. Selain itu, polisi juga menetapkan selebgram asal Aceh, Herlin Kenza, dan seorang pemilik toko sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan. Setelah menetapkan selebgram Aceh, Herlin Kenza, dan pemilik toko sebagai tersangka, polisi juga menyelidiki 3 oknum polisi lalu lintas dalam proses penyelidikan indisipliner karena melanggar peraturan pengawalan artis selebgram. Bahkan, 2 oknum prajurit TNI telah dicopot dari jabatannya. Toko grosir Wulan Kokula saat ini telah disegel dan dipasang garis polisi oleh personil Satpol PP dan personil Polres Lok Sumawe. Selebgram asal Lok Sumawe Aceh, Herlin Kenza, turun dari mobil mewah dengan pengawalan ketat dan berjalan di karpet merah bak artis terkenal. Ratusan orang menyambutnya. Video ini diambil saat Herlin akan berbelanja ke sebuah toko di sebuah pasar. Setelah video yang diunggah Herlin viral di media sosial, polisi kemudian memeriksa Herlin Kenza dan sejumlah orang lainnya. Alhamdulillah lancar-lancar aja. Pokoknya minta doanya semuanya. Semoga lancar ya. Setelah diperiksa, polisi menetapkan selebgram asal Aceh Herlin Kenza sebagai tersangka pelanggaran protokol kesehatan. Tidak hanya Herlin, seorang pemilik toko juga dijadikan tersangka. Herlin dan pemilik toko dijerat dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Dari Lok Sumawe Aceh, tim iNews melaporkan. Terkait pelanggaran protokol kesehatan oleh selebgram yang berujung penetapan tersangka, kita bergabung dengan Kapolres Lok Sumawe, ada AKBP Eko Hartanto. Selamat siang, Pak Eko.
Selamat siang Mbak Lovina dengan AKBP Koartanto SIKMH. Pak Eko, setelah menetapkan selebgram dan pemilik toko sebagai tersangka, bagaimana dengan 3 oknum Polantas yang mengawal acara? Baik Mbak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami informasikan, setelah kejadian itu oknum kami ya, anggota sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam Polres Lok Sumawe dan Propam Polda Aceh, dan juga untuk ketiga anggota ini juga sudah dicopot dari jabatannya, dimutasikan dari fungsi sebelumnya Mbak ya. Baik, artinya sudah dinonaktifkan ya Pak 3 oknum Polantas ini? Betul, sudah dinonaktifkan menjadi Bintara Baksumda Polres Lok Sumawe dalam rangka pemeriksaan Mbak, sudah dilakukan pemeriksaan. Baik, kalau untuk penyelidikan perkembangan kasus selebgram ini bagaimana Pak? Baik, semalam Sabtu malam itu kedua orang tersangka yaitu inisial KS pemilik toko dan selebgram yaitu inisial HK ya sudah ditetapkan sebagai tersangka Mbak ya, dengan sangkaan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana Mbak ya, dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Baik, apakah ada dugaan juga pelaku lain selain dari tersangka dan juga 3 oknum ini Pak? Jadi sementara tim penyidik Polres Lok Sumawe masih menetapkan 2 orang tersangka ini. Baik, hingga kini. Dan bagaimana penetapan dari saksi-saksi lainnya Pak? Apa keterangan yang didapat sejauh ini? Baik, memang betul ya, hari Jumat Mbak, siang ya, kurang lebih jam 2, memang ada terjadi kerumunan ya di toko milik saudara KS sebagai pemilik toko. Jadi acara itu memang sudah sengaja ya digulirkan di media sosial ataupun lewat WhatsApp ya, WhatsApp group untuk juga menghadirkan masyarakat karena akan giveaway dan endorse produk-produk yang dijual di toko tersebut, Mbak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Eko Hartanto sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali marah-marah dalam kunjungannya ke Tuban. Selengkapnya sesaat lagi bersama rekan saya, Pram Sonjaya.